Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menggelar perayaan Rahina Tumpak Wariga di Pura Pegubugan, Desa Manis Tutu, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Sabtu 14 Mei 2022. Perayaan Rahina Tumpak Wariga ini diawali dengan mengupacarai bibit pohon yang dilanjutkan dengan penanaman pohon di kawasan hutan Desa Manis Tutu. Penanaman pohon dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Bali Inyoman Adi Wiryatama, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayandanu Putra, Sekda Bali Dewa Made Indra, Bupati Jembrana Inengah Tambe, Ketua DPRD Jembrana Nima Desri Sutarmi, Kepala OPD Pemprov Bali, dan kelompok tani hutan dan masyarakat yang diiringi dengan gamelan jegog. Gubernur Koster mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kerja gotong royong pada Hari Suci Tumpak Wariga tersebut. Gubernur juga berterima kasih kepada Bupati Jembrana yang telah menyiapkan tempat yang sangat bagus, kawasan sangat sejuk, ada hutan dan danaunya. Ini dinilai betul-betul wanekerti. Perayaan Rahina Tumpak Wariga ini untuk memuliakan sarwa tumuwuh atau segala tumbuh-tumbuhan. Dalam kepercayaan orang Bali, tumbuh-tumbuhan dianggap saudara tertua karena lebih dulu menghuni bumi ini dibandingkan dengan binatang dan manusia. Betapa luar biasanya Hyang Pencipta alam ini. Apa yang menjadi kebutuhan kehidupan disediakan terlebih dahulu seperti tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itulah leluhur Bali memuliakan tumbuh-tumbuhan tersebut dengan melaksanakan Tumpak Wariga. Menurut Gubernur Koster, perayaan Hari Tumpak Wariga ini merupakan implementasi atau pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti dalam Bali era baru. Sadkerti ini meliputi 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia yang meliputi Atma Kerti yang bermakna penyucian dan pemuliaan Atma atau jiwa. Segar Kerti yang bermakna penyucian dan pemuliaan pantai dan laut, Danu Kerti yang bermakna penyucian dan pemuliaan sumber air, Wana Kerti yang bermakna penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan, Jana Kerti yang bermakna penyucian dan pemuliaan manusia, dan Jagat Kerti yang bermakna penyucian dan pemuliaan alam semesta. Gubernur Bali jebolan ITB ini mengatakan, dulu Tumpak Wariga hanya dilaksanakan secara perorangan. Tidak pernah dilaksanakan secara kolektif dan bersama-sama pemerintah hingga masyarakat. Semakin berkurang perayaan Tumpak Wariga akibat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin dahsyat dan era yang modern, maka unsur kehidupan yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal itu semakin tertinggal, karena sumber pengetahuannya berbeda. Itulah sebabnya, agar perayaan Tumpak ini tidak tinggal nama, maka Gubernur Koster mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Gubernur Bali untuk merayakan semua Tumpak ini secara bersama-sama. Maka untuk melaksanakan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2022 ini, setiap Tumpak dikeluarkan instruksi Gubernur Bali. Kemudian Gubernur Bali mengeluarkan instruksi Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpak Wariga, hari yang baik dan suci untuk memuliakan tumbuh-tumbuhan. Tumpak Wariga yang jatuh setiap 210 hari sekali juga sering disebut dengan Tumpak Pengarah, Tumpak Pengatak, dan Tumpak Bubuh. Disebut Tumpak Pengarah karena dalam ritual ini manusia melakukan komunikasi dengan cara pengarah atau pemberitahuan kepada tumbuh-tumbuhan bahwa 25 hari lagi akan datang Hari Raya Galungan. Tumbuh-tumbuhan dimohon berbuah lebat agar dapat digunakan sebagai sarana upacara saat Hari Raya Galungan. Ini cara berkomunikasi manusia dengan tumbuh-tumbuhan supaya ada keharmonisan antara manusia dengan alam beserta isinya. Ini cuma ada di Bali dan tidak ada di dunia cara kehidupan seperti ini. Jadi betapa visionernya dan cerdasnya leluhur kita di zaman dahulu membuat perayaan Tumpak Wariga untuk menghormati alam beserta isinya. Disebut Tumpak Pengatak karena jenis Banten dan laku ritual dalam upacara ini disebut pengatak. Demikian halnya disebut Tumpak Bubuh karena salah satu isi dari Banten pengatak berupa bubur 5 warna yang dipersembahkan kepada tumbuh-tumbuhan. Dalam ritual Tumpak Wariga, manusia melantunkan doa atau mesa yang menyebut tumbuh-tumbuhan dengan kata kaki atau kakek. Doa sanya yang dilanjutkan ke hadapan Yang Widiwasa dalam manifestasi Yang Tumuwuh, Dewa Sangkara yaitu kaki-kaki, nini-nini, Nini Katurun Bubuh Mangde Madon Gemal,
Mabunge megambah buen selai lemong wenten upacara galungan mangde mabunge mewah mebuah nged setelah melanjutkan doa, batang pohon ditepuk sebanyak 3 kali. Tidak ke dalam wilayah hutan ini. Ternyata ada tempat yang bagus sekali. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bapak Dewendra, Bapak Bupati Jembrane beserta jajaran pemerintah Kabupaten Jembrane. Terima kasih Pak Bupati. Gubernur Bali asal desa Sembiran Buleleng ini menegaskan, ini cara leluhur kita mengajarkan agar bersatu dengan alam beserta isinya dan hal ini tidak pernah ditemukan dalam kurikulum pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi hingga di textbook di dunia. Adanya cuma di Bali dan di lontar leluhur Bali. Selama ini sebagian masyarakat Bali telah melakukan upacara tumpak wariga sesuai dreste masing-masing. Namun demikian, belum pernah menjadikan bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Oleh sebab itulah sebagai Gubernur Bali, pihaknya menginstruksikan seluruh komponen masyarakat Bali untuk melaksanakan perayaan Rahina Tumpak Wariga dengan upacara Wana Kerti sebagai pelaksanaan tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti dalam Bali era baru. Gubernur Koster mengajak semua pihak untuk bersinergi dan bergotong royong melaksanakan nilai-nilai adiluhung Wana Kerti sebagai pelaksanaan visi pembangunan daerah Bali, yaitu Nangun Sadkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Rahina Tumpak Wariga dilaksanakan secara serempak di seluruh Bali, diawali kegiatan niskala dilanjutkan kegiatan skala. Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan upacara Wana Kerti dengan kegiatan niskala di Pura Pegubungan, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Jembrane dengan mengupacarai bibit pohon yang ditanam, dilanjutkan dengan persembahyangan bersama. Kegiatan skala dilakukan dengan menanam dan merawat pohon di kawasan hutan Desa Manistutu. Pemerintah Kabupaten Kota Sebali juga melaksanakan upacara Wana Kerti secara niskala dan skala di lokasi kabupaten kota masing-masing. Demikian halnya lembaga vertikal, desa kelurahan, desa adat keluarga, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan swasta, serta masyarakat melaksanakan upacara Wana Kerti secara niskala dan skala, sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Gubernur Bali nomor 6 tahun 2022. Gubernur Koster berharap perayaan Tumpak Wariga dan juga nanti tumpak-tumpak yang lain agar dijadikan sebagai laku hidup oleh seluruh masyarakat Bali untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam beserta isinya atau lingkungannya.